Kami mau datang kepada Engkau, bukan hanya dengan puji syukur atas segala apa yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Namun kami datang kepada Engkau juga, membawa akan hati kami untuk kembali dibentuk, semakin mengenal akan Engkau, semakin hidup di dalam kasih karunia-Mu, semakin mengalami akan anugerah-Mu, semakin dekat dengan Engkau, khususnya di tengah-tengah situasi yang berkembang pada belakangan ini. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar doa kami. Dan kami datang di dalam Yesus Kristus memohon Engkau membuka hati pikiran kami untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi ini hari yang luar biasa ya, boleh tengok kanan kirinya. Kasih senyum sulit tapi mata Anda akan bercahaya kalau Anda kasih senyum ya, bilang kepada kanan kirinya ini hari luar biasa. Puji Tuhan untuk Anda-Anda yang ada di Surabaya, yang di Bandung ataupun yang dimanapun kita bersatu hati bersama-sama dengan jemaat yang di Jakarta untuk boleh menikmati akan kasih Tuhan. Dan tema kita hari ini di awal bulan Agustus saya memberikan sebuah tema tetap tegar di masa sukar. Saya ajak kita untuk membaca atau mengatakannya bersama-sama 2, 3. Tetap tegar di masa sukar. Coba lihat lagi kanan kirinya, kalau Anda di rumah lihat orang tua Anda atau anak Anda atau suami istri Anda masih tegar apa enggak itu mereka. Saudara, hidup itu kadang-kadang berjalan tidak sebagaimana yang kita harapkan. Seperti roller coaster aja. Ya, awalnya kelihatannya aman, kita merasa siap untuk mengantisipasi, kita merasa pasti aman, pasti menyenangkan, ya tantangan kita rasa seru-seru saja. Namun ketika roller coaster itu mulai berjalan, mulai kita menyadari banyak hal yang terjadi di luar kontrol kita. Hidup seolah-olah naik dan turun, diombang-ambingkan, tidak jelas mau kemana, dan kita mulai khawatir ujungnya nanti bagaimana. Setelah di awal masa pandemi ini kita mungkin masih merasa aman, nggak ada masalah, tenang-tenang saja. Di awal pandemi bulan Maret, saudara-saudara, saya mendapatkan informasi bahwa akan diadakan PSBB semuanya, saya masih senyum, walaupun agak keder juga. Iya keder saudara-saudara ya. Tahu seminggu setelah diumumkan masa PSBB, ya sebuah gereja kontak saya, Pak David khotbahnya dibatalin ya untuk 2 bulan lagi. Astaga, 2 bulan lagi udah dibatalin. ya lalu kemudian mulai datang berturutan saudara-saudara ya, minggu depan lah, minggu depannya lagi lah saudara-saudara. Situasi menjadi berubah, sudah dipikirkan. Tetapi ketika hal itu terjadi, kami menyadari saudara-saudara kita masuk pada sebuah masa yang tidak dapat dikendalikan. Sebuah masa yang goncangan demi goncangannya tidak mengerti kita akan membawa ke kiri kah atau ke kanan kah atau turun menukik kah atau naik dengan tiba-tiba seperti roller coaster. Tapi hari ini kita boleh ada sebagaimana adanya hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara, sebelum kita membaca akan bagian firman Tuhan, saya ingin membuat sebuah definisi lebih dahulu. Definisi masa sukar itu bukan masa saudara-saudara di mana tekanannya besar. Karena kalau tekanannya besar, sementara Anda punya kekuatan yang cukup besar untuk menghadapi tekanan itu, sebenarnya tidak terlalu sukar buat Anda, betul? Ya, kalau anak saya disuruh angkat beban 50 kilo, mungkin dia saudara-saudara akan kewalahan karena dia merasakan nggak kuat. Tapi kalau saya misalnya 50 kilo bukan masalah yang besar, karena apa? Masih kuat. Jadi sukar itu bukan masalah keadaannya besar atau enggak tekanannya, ini masalah kesanggupan. Apakah Anda masih sanggup untuk menahan daripada persoalan-persoalan yang Anda hadapi? Apakah ketika Anda di tengah-tengah situasi pandemi, Maret, April, Mei, Juni, dan sekarang masuk Agustus, apakah Anda masih cukup kuat setelah Anda 4 bulan? Ya, Anda menahan akan situasi yang ada. Ya, kalau Anda saudara-saudara belakangan ini ada di rumah terus, stay at home, apakah Anda merasa cukup kuat di rumah terus terkurung 4 bulan? Ya, banyak orang begitu PSBB tahap kedua dimulai langsung buru-buru ke mall. Kenapa? Nggak tahan di rumah. Oke? Kalau Anda saudara-saudara di dalam rumah tangga Anda, suami, istri kah, orang tua, anak kah, lalu kemudian terjadi persoalan, berapa lama kadang-kadang persoalan itu harus Anda hadapi? Ya, Anda hadapi sebulan Anda masih senyum, Anda hadapi 2 bulan Anda mulai lemah, lalu kemudian tekanan itu datang terus menerus. Anda mulai merasa enggak tahan ini. Sukar.
sukar. Masa yang sukar seringkali terjadi ketika kita, saudara-saudara, berapa lama kita sanggup untuk menahan persoalan itu. Beberapa orang yang bekerja mungkin aja mengalami hal yang sama. Anda bekerja, saudara-saudara, mungkin awalnya walaupun suasana gak menyenangkan, Anda mengatakan masih bisa tahan, masih bisa tahan. Keadaannya gak berubah, keadaannya tetap sama. Tapi ketika berapa lama Anda, saudara-saudara, bekerja dalam situasi macam itu, Anda mungkin merasa mengeluh, gak tahan. Uang belanja Anda berkurang, saudara-saudara, awalnya Anda mengatakan masih bisa. Tapi ketika saudara-saudara berjalan beberapa lama, Anda mulai berkata, enggak tahan. Saudara, saya ingin mengajak sekarang kita melihat bagian firman Tuhan dari 2 Tawarik. Kita akan membaca dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. Untuk membahas tentang seorang tokoh yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi ketika ia mengasihi Tuhan, ia mengalami tekanan yang besar, masa yang sukar. 2 Tawarik 20, ayat yang pertama sampai yang ke-29. Nah, kita nggak perlu membaca keseluruhannya, saudara-saudara, saya akan pilihkan saja beberapa ayat. 2 Tawarik 20, mulainya ayat yang pertama sampai yang keempat, saya baca lebih dahulu, dan Alkitab Anda tetap terbuka, supaya kita, saudara-saudara, bisa membaca ayat demi ayat setelah poin demi poin saya sampaikan. Dikatakan 2 Tawarik pasal 20 ayat yang pertama demikian. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Saudara, Yosafat sebenarnya raja yang besar. Di zaman kerajaan Yehuda waktu itu, Yosafat adalah salah satu raja yang diberikan kekuatan oleh Tuhan karena dia mengasihi akan Tuhan. Dan karena ia mengasihi Tuhan, maka bahkan bangsa-bangsa yang lain gentar dan memberikan upeti kepada Yosafat, supaya Yosafat saudara-saudara tidak menyerang akan kerajaan mereka. Di masa perjanjian lama ketika kerajaan demi kerajaan berperang, tidak harus dijajah. Dijadikan satelit juga bisa. Yang penting saya kalahkan kamu, lalu kamu kemudian memberikan upeti kepada raja yang lebih kuat dan lebih berkuasa ini. Nah, hari itu musuh bebuyutan bangsa Yehuda, namanya Bani Amon, namanya Bani Moab, bergabung dengan yang namanya Bani Edom. Mereka berkoalisi untuk menyerang akan Yehuda. Dan mereka berkoalisi dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga mereka sudah menyerang dekat sekali dengan Yerusalem. Mereka bergerak berputar sebenarnya. Karena dari utara enggak langsung menuju ke Yerusalem, dari utara mereka ke selatan dulu mengitari akan laut mati, lalu kemudian menemui akan Bani Edom, bangsa yang perkasa, yang hidup di padang gurun kebebatuan, lalu kemudian bertiga mereka bersiap untuk menyerang akan Yerusalem. Yerusalem itu adalah tempat di mana banyak harta benda. Bait suci yang dibangun oleh Salomo, hampir keseluruhan temboknya bertatakan dengan emas dan batu permata. Dan saudara-saudara Bani Edom sangat tahu dan persis mereka mengetahui di sana ada banyak harta benda. Maka ketika diminta berkoalisi mereka semangat, oke kita serang. Kita sekarang bersatu, kita punya laskar yang kuat, kita pasti akan mengalahkan mereka. Dan Yosafat menjadi takut. Saudara, saya nggak tahu apakah Anda hari-hari ini mengalami ketakutan. Takut akan masa depan, takut akan situasi anak kita kah, masa kehidupannya nanti studinya bagaimana. Anda mungkin takut saudara-saudara berkenaan dengan pekerjaan kita yang tidak ada kejelasan baik di dalam usaha kah maupun ketika Anda ikut orang saudara-saudara menjadi karyawan kah. Ada kekhawatiran dan ada ketakutan. Karena tantangannya besar. Lalu kemudian yang indah dikatakan demikian, ayat 3 saya lanjutkan. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari penasihat-penasihat, betul? Tidak. Untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan.
Saya ingat ketika saya kecil, saudara-saudara, di tengah-tengah keluarga saya ada sebuah masalah yang sangat besar. Ya, seseorang saudara-saudara mengajukan mama saya ke pengadilan oleh karena kesalahan yang dibuat oleh orang itu. Ya gila sebenarnya ya. Dia saudara-saudara berhutang besar buat mama saya. Dia berhutang besar kepada mama saya. Cuman karena mama saya polos-polos aja, disuruh catat utangnya, ditanda tangan, lalu tiba-tiba dibalik, ditambahkan satu kalimat, menjadi apa yang dia hutang pada mama saya, menjadi apa yang mama saya hutang pada dia. Lalu dibawa ke pengadilan, dia pakai pengacara yang hebat, kami nggak punya pengacara. Dan hari itu di tengah-tengah situasi yang sangat takut, mama saya, dia ajak papa saya dan kami bertiga untuk berdoa mencari Tuhan. Karena kami sadar persoalan ini hanya bisa Tuhan yang menolong dan menyelesaikannya. Kami nggak punya kekuatan, kami nggak tahu bagaimana, hukum adalah hal yang buta bagi kami. Saudara-saudara, kami bersehati, kami berdoa beberapa malam terus menerus, tahap demi tahap, sidang demi sidang. Kami tahu saudara-saudara bahwa sumber pertolongan dalam kehidupan kita terletak pada Tuhan, Sang Penolong yang ajaib. Amin. Saudara-saudara, berapa kali dalam kehidupan Anda pernah berseru kepada Tuhan dan Anda mengalami Tuhan bertindak. Yosafat sudah mengalami berkali-kali peristiwa-peristiwa kecil. Peristiwa-peristiwa kecil di mana ia mengalami pertolongan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Dan hari itu saudara-saudara, ia mengalami persoalan yang besar. Biasanya persoalan kecil. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Kali ini persoalan yang besar. Yang seolah-olah secara pikiran bagaimana cara mengatasinya. Koalisi 3 kerajaan yang sama-sama barbarian. Dan mereka sudah siap dengan pasukan untuk pasti mengalahkan dan menghancurkan Yehuda. Bagaimana caranya? Jalannya buntu. Tapi karena pengalaman kecil yang pernah dialami oleh Yosafat, membuat dia sangat yakin dan tahu bahwa sumber pertolongannya adalah mereka datang kepada Tuhan. Dan dia serukan kepada seluruh Yehuda, dikatakan, mari kita berpuasa, mari kita mencari akan Tuhan, mari kita menekuk lutut dan berdoa. Minta tolong Tuhan, campur tangan dalam hidup kita. Permisi, dalam 3-4 bulan ini, apakah Anda sudah merasa cukup takut untuk kemudian mencari Tuhan? Kadang-kadang saudara-saudara, demi Tuhan saudara-saudara, bisa mendidik kita anak-anaknya untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan memang izinkan kita mengalami sebuah keadaan yang demikian sukar, sehingga kita mau nggak mau dipaksa untuk berlutut dan mencari Tuhan. Karena banyak kali ketika hidup kita saudara-saudara aman dan lancar, kita nggak serius untuk mencari Tuhan. Namun ketika situasi menjadi demikian sukar, kalau Anda mau tegar, Anda harus mencari Tuhan. Dan apa yang didapatkan Yosafat ketika ia kemudian mencari Tuhan. Saya mengajak kita membaca bagian berikutnya ayat 5 sampai yang ke-12. Dikatakan saudara-saudara ada 4 langkah yang terjadi setelah itu. Yang pertama adalah confession of faith. Saudara-saudara, saya bacakan yang kelima. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami. Dia mendeklarasikan who is God. Siapakah Tuhan? Dia adalah Allah nenek moyang kami. Bukankah engkau Allah yang di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Ya saudara-saudara yang mulai mendeklarasikan who we are. Siapa engkau? Engkau adalah Allah yang berkuasa atas bangsa-bangsa. Tantangannya apa? Bangsa-bangsa. 3 bangsa sedang menyerang. Maka dia mendeklarasikan bahwa Allah lah Allah yang mengontrol akan setiap kerajaan dan bangsa. Lalu dia mendeklarasikan siapa dia? Kami ini adalah umat daripada keturunan Abraham, sahabatmu yang engkau berjanji itu memberkati selama-lamanya. Kami ini orang istimewa. Kami adalah umat perjanjian itu. Selanjutnya saudara-saudara ayat 8. Lalu mereka
keturunan Abraham, mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu. Karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Dia mulai mengingatkan janji yang dibuat oleh Raja Salomo ketika membangun akan bait Allah. Dikatakan saat bangsa Israel terdesak, datang ke bait Allah, berdoa di bait Allah, Tuhan akan mendengar dan menyelamatkan. Yang mendeklarasikan apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan Israel di masa yang lampau. Lalu kemudian ayat 10, sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab, baru masuk saudara-saudara pada situasi up to date yang sedang dihadapinya. Dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, yaitu orang Moab. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wartakan kepada kami. Ya Allah, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, ini yang seringkali saya kerjakan di tengah-tengah kesukaran. Di tengah-tengah situasi yang sukar, yang saya lakukan adalah saya mendeklarasikan iman saya dan memperkatakan firman, saudara-saudara. Biasa saudara-saudara di tengah-tengah tekanan dan bahkan dalam doa harian pun, yang saya lakukan biasa saya mulai dengan sebuah confession. Tuhan, dikatakan engkau Allah nenek moyang kami, Allah Abraham. Abraham adalah sahabatmu, kami adalah umatmu. Engkau yang perkasa, engkau yang berkuasa. Saudara, jangan terlalu cepat kalau kita datang kepada Tuhan hanya menuntut menyampaikan akan permohonan kita. Deklarasikan siapa Tuhan, bangkitkan akan iman kita. Deklarasikan dan perkatakan akan kebenaran firman. Saudara, berapa banyak ayat yang telah Anda hafal, saudara? Saya percaya di tengah-tengah situasi yang sukar, yang dibutuhkan adalah berapa banyak firman yang Anda sudah masukkan di hati Anda. Berapa banyak firman yang tertanam di hidup Anda. Berapa banyak firman yang telah Anda alami dan Anda buktikan terjadi dalam hidup Anda. Dan itu akan menolong Anda untuk menghadapi akan tekanan besar. Tapi ketika kekuatan Anda lebih besar, maka Anda akan menang, saudara-saudara. Ya, beberapa ayat yang misalnya pernah saya sampaikan, saudara-saudara, di awal pandemi ini. Yeremia 17 ayat yang ke-14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Ya, berkali-kali saya harus makan, saudara-saudara, di tempat umum. Ya, sementara saya makan di tempat umum, ngeri apa enggak? Saya mau beritahu saya ngeri. Saya ngeri. Tapi saudara-saudara, saya perkatakan firman, saudara-saudara, ya, bahwa selamatkan aku ya Tuhan, maka aku akan selamat sebab engkaulah kepujianku. Kalau Anda punya persoalan yang besar, saudara-saudara, saya biasanya mulai, kalau saya memiliki persoalan, saya mulai misalnya dari Filipi 4 ayat ke-7. Segala perkara dapat kutanggung, segala perkara. Persoalan Anda termasuk segala perkara apa enggak? Persoalan pekerjaan Anda termasuk segala perkara apa enggak? Persoalan rumah tangga Anda termasuk segala perkara apa enggak? Maka segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, ketika Anda mengalami tekanan, ketika Anda dalam kebenaran, saudara-saudara, dan diserang oleh musuh, saya berkatakan misalnya Mazmur 37 ayat yang ke-6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Karena kita nggak bisa ngomong. Tapi Tuhan yang akan membela sehingga kebenaran kita akan muncul seperti terang dan hak kita seperti siang. Saya biasa saudara-saudara juga mengucapkan 3 ayat tentang mujizat, saudara-saudara, ya. Ini penting saudara-saudara untuk kita mengerti, ya. Yang pertama, saudara-saudara, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pertama ayat yang ke-37. Saya biasa memulai, Tuhan bagi engkau tidak ada yang mustahil. Amin. Lalu saya lanjutkan dengan Markus 9 ayat 23. Ya, dikatakan saudara-saudara, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Ternyata bukan hanya bagi Tuhan yang tidak ada perkara yang mustahil, tapi bagi setiap Anda yang percaya kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kok lebih apa? Lebih enggak yakin aminnya. Amin apa enggak?
Amin, saudara-saudara ya. Lalu saya tambahkan yang berikutnya, saudara-saudara, dikatakan Yesus ketika berkata kepada Bapa di Taman Getsemani, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Saudara, saya angkat iman saya sampai di level bukan siapakah Tuhan, tapi juga siapakah saya di hadapan Tuhan yang memiliki otoritas. Dengan iman ketika kita percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Tapi di titik di mana saya punya iman yang terbesar itu, saya taruh akan keputusan di tangan Tuhan. Karena saya percaya bahwa yang terbaik adalah apa yang Tuhan sedang siapkan dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Dia. Tapi saya percaya saudara-saudara sesuatu akan terjadi. Ya, kalau Anda saudara-saudara berdoa, saya mulai dengan doa orang benar. Halo? Kalau Anda orang benar, berdoalah. Maka bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasamu. Maka dalam lemah semangat, saya biasanya deklarasikan saudara-saudara, the joy of the Lord is my strength. Ya, sukacita dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatan. Di dalam bahasa Indonesia terjemahnya itulah perlindungan kita. Ya, ada banyak hal saudara-saudara. Ya, ketika kita tertuduh dengan dosa, saya deklarasikan 1 Yohanes pasal yang ke-3 saudara, ayat 19 ya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak semenuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Seringkalinya membuat kita jauh dari tata kasih karunia Allah ketika kita merasa dituduh oleh hati nurani kita. Maka saya deklarasikan firman, saya akan tetap mendekati tata kasih karunia. Karena hati nurani saya akan tenangkan ya, di bawah kedaulatan Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang telah menebus saya. Ada banyak perkara saudara-saudara. Kadang-kadang melalui ayat, kadang-kadang melalui puji-pujian yang diinspirasikan oleh firman Tuhan. Saya mendorong kita ketika mengalami masa sukar, confess your faith. Ya, buat pengakuan iman, deklarasikan firman tersebut, ucapkan dengan perkataan Anda, serius. Itu akan membangun saudara-saudara akan kerohanian kita. Ya, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Siapa yang pengen cepat-cepat mati? Pengen hidup? Tuhan memberikan bukan sekedar kehidupan. Tuhan memberikan kemurahan yang lebih daripada kehidupan yang kita miliki ini. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Bicara tentang apa itu? Kepastian Tuhan yang akan menolong kita. Yang berikutnya saudara-saudara adalah saudara-saudara minta peneguhan Tuhan. Minta peneguhan Tuhan. Saya bacakan dengan cepat ayat 13 sampai 19. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Lu gimana suruh menyerang tapi gak usah bertempur? Saudara-saudara ya, saya lanjutkan. Hei Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Saudara, saya berdoa sampai kapan saya mendeklarasikan firman dan meneguhkan confess akan faith saya, sampai saya dapat peneguhan. Saudara, jangan terlalu cepat berhenti berdoa. Anda berhenti berdoa, kalau saya saudara-saudara, Anda berhenti bergumul. Saya berhenti bergumul, bukan setelah persoalan selesai. Tapi saya sudah berhenti bergumul dan merasakan kemenangan. Tatkala Tuhan memberikan peneguhan, memberikan konfirmasi. Tenang bro,
semuanya aman. Tuhan sudah campur tangan. Hari itu Yosafat belum menang perang. Laskar masih di depan pinggir kota Yehuda. Mereka sudah siap menyerang. Tapi hari itu saudara-saudara, imam saudara-saudara seorang bernama Yahaziel, seorang Lewi. Dia memberikan sebuah peneguhan. Tuhan mendengar doamu, hai Raja Yosafat dan seluruh Yerusalem. Tetap perang. Tapi kemenangan akan terjadi. Tuhan yang akan berperang. Engkau cukup diam saja. Tapi engkau majulah dan berperang karena Tuhan akan memberikan kemenangan. Saudara, ada banyak persoalan yang akan kita hadapi. Tetap datang kepada Tuhan dan berdoa. Saudara, Maret saya masuk saudara-saudara masa pandemi dengan tenang-tenang saja. Saya sudah bereskan banyak tagihan yang bisa dibayar saudara-saudara sampai akhir semester. Ya, mulai kosnya anak saya, mulai yang namanya studi kuliah Januari saya bereskan saudara-saudara ya. Ya, kontrakannya mama saya, wah semua sudah beres, saya pikir Maret. Ya memang berubah lah ya. Ya biasanya saudara-saudara ada honor plus ada saudara-saudara undangan pelayan, tiba-tiba bagian ini sudah dimasukkan dari bagian pengeluaran, tiba-tiba hilang, tinggalnya di sini. Kerasa apa enggak? Kerasa. Tapi saya percaya Tuhan menyertai. Maret tenang dan senyum, April masih senyum. April apa? Mei, waduh saudara-saudara Mei ya. Saya punya sebuah kebutuhan tertentu saudara-saudara, saya akhirnya beli laptop saudara-saudara. Mei saya beli laptop saudara-saudara. Juni masih senyum, masuk Juli, awal bulan ini saudara-saudara saya mau beritahu saudara-saudara. Itu masa yang sukar buat saya. Saya bilang sama anak-anak saya dan istri saya, ini masa yang sukar. Yuk kita berdoa. Dan kami berdoa bersehati saudara-saudara. Ya, akhir Juni kami berdoa, bukan akhir ya, awal Juli ya berarti, awal Juli kami berdoa saudara-saudara ya, kami berdoa saudara-saudara. Dan kami berdoa 2 hari, kira-kira 2 hari lah, 2 hari lah, saya alami damai sejahtera. Saya tahu saudara-saudara Juli akan aman. Jadi saya stresnya berapa hari? Berapa hari? 2 hari. Setelah 2 hari, 28 hari setelah itu, tenang dan senyum-senyum saja. Bilang kanan kirinya, makanya bersama Tuhan tenang dan senyum-senyum saja. Apalagi sekarang Juli sudah lewat ya, sudah tenang dan senyum-senyum saja, lebih semangat lagi, amin. Anda mengerti maksud saya? Saudara, Anda perlu untuk dapatkan konfirmasi dari Tuhan. Dalam tantangan dan persoalan pasti ada, tapi Anda berdoa. Jangan berhenti berdoa, bertekunlah dalam doa, berdoalah terus. Sampai kapan? Saya berdoa biasanya dengan penuh iman, bangkitkan iman, deklarasi firman. Sampai saudara saya mendapatkan peneguhan daripada Tuhan. Dan setelah saya dapat peneguhan Tuhan, saya mulai saudara-saudara masuk pada tahap yang ketiga. Saya menjalani dengan iman saudara-saudara dan dengan penuh keberanian. Courageously fight with faith. Perangnya tetap harus dijalani. Tapi berbeda perang dalam keadaan mental kalah dan perang dalam keadaan mental tenang dan menang, betul atau enggak? Beda saudara-saudara, ya saya akan bacakan dengan cepat saudara-saudara, dikatakan demikian. Ayat 20-21, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kami akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini ajaib sekali dan aneh bukan? Mereka berperang dengan pakai daster dasar, ya para imam di depan saudara-saudara, dan mereka menyanyikan, nyanyiannya adalah nyanyian apa? Syukur, puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan kemenangan. Haleluya, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan Allah nenek moyang kita tidak pernah meninggalkan kita. Saya bahkan kadang-kadang menaikkan doa semacam ini. Tuhan Allahnya kami kenal di dalam Yesus Kristus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang memilih kami sebagai umat perjanjian yang baru di zaman akhir ini. Saudara-saudara, saya menyebutkan siapa Tuhan. Dan saudara-saudara ketika menghadapi persoalan dan peperangan saudara-saudara, ya mereka menyanyikan nyanyian syukur saudara-saudara. Mereka berunding dengan rakyat kan. Setelah berunding dengan rakyat,
Kita maju perang dengan apa? Pakai nyanyian apa? Ya, nyanyian maju laskar Kristus, gak usah. Nyanyian apa? Nyanyian syukur aja. Tuhan sudah memberikan kemenangan. Wow, dahsyat saudara-saudara. Saya yakin saudara-saudara itu yang harus senantiasa kita pahami ketika menghadapi tantangan dan persoalan. Berdoa. Ya, berdoa saudara-saudara. Confess your faith. Ya, minta confirmation, minta konfirmasi daripada Tuhan. Dan courageously, dengan berani, ya berjuang dengan iman. Terakhir saudara-saudara dari 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayatnya yang 23-29 dikatakan ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Gila enggak? Ini mereka 3 bangsa, saudara-saudara, udah siap-siap berkoalisi untuk menyerang Yerusalem. Tiba-tiba Tuhan membuat kekacauan sehingga 2 bangsa Amon dan Moab tiba-tiba serang akan Edom. Ya, selesai mereka perang, Edom kalah, lalu 2 bangsa ini perang sendiri. Amon dengan Moab. Mereka perang sendiri, lalu mereka semuanya mati. Ya tinggal dikit mereka kocar-kacir pergi juga karena nggak sanggup dengan pasukan yang kecil melawan akan Yerusalem yang hari itu kuat. Ayat 24 saya lanjutkan. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan mereka. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Rupanya mereka disuruh maju perang bukan untuk angkat senjata. Mereka disuruh maju perang buat apa? Ambil jarahan. Untuk apa? Kalau mereka enggak maju perang, mereka enggak dapat jarahan, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara mereka maju, saudara-saudara maju perang. Mereka maju siap-siap tempur. Mana musuhnya? Udah mati semuanya. Karena Tuhan yang telah bertindak, saudara-saudara. Tuhan yang telah bekerja saudara dengan cara yang luar biasa. Kapan bekerja? Saat mereka bersyukur. Setelah mereka berdoa, confess, saudara-saudara mendapatkan peneguhan daripada Tuhan. Lalu mereka maju dengan berani dengan pujian syukur. Saat itu baru kemudian Tuhan bertindak. Dan bangsa-bangsa itu kemudian dikalahkan. Dan masa itu saudara-saudara menjadi masa yang penuh dengan celebration. Penuh dengan perayaan. 3 hari lamanya karena dia ambil barang, bawa ke kemah. Ya masih banyak, datang lagi sampai 3 hari saudara-saudara. Begitu banyaknya perbekalan yang dibawa oleh pasukan karena kalau pasukan mau menyerang kota, saudara-saudara harus bawa bekal. Ya, dan kalau pertempurannya bisa disiapkan berminggu-minggu, bekalnya harus berminggu-minggu juga. Jadi mereka sudah siap perbekalan yang luar biasa banyak. Lalu kemudian semuanya dijarah dan mereka bersukacita. Dan hari itu bangsa-bangsa lain mendengar bahwa Tuhan Allah yang ada di Yerusalem, Allahnya Yosafat, Allah Anda dan saya adalah Allah yang dahsyat. Saudara, saya mengajar kita untuk 2 hal. Pertama, saudara-saudara, kalau Anda mengalami kemenangan, pertama, ingat bahwa kemenangan itu dari Tuhan. Katakan sama-sama dari Tuhan. Kalau Anda sakit dan sembuh, ingat itu adalah kuasa Tuhan, bukan sekedar saudara-saudara bersyukur atas rumah sakit. Kalau Anda saudara-saudara mengalami nggak punya pekerjaan, dapat pekerjaan bukan karena bos Anda tapi karena Tuhan. Kalau Anda saudara-saudara punya persoalan atas saudara-saudara akan ke rumah tangga Anda, datang kepada konselor dan Anda beres, itu karena Tuhan. Semuanya adalah Tuhan. Makanya Yosafat pertama kali datang ke rumah Tuhan. Dia tahu kemenangan itu bukan hak dia. Dia tahu saudara-saudara persoalan itu diatasi bukan karena dia, tapi karena Tuhan yang bertindak, saudara-saudara. Bersyukur kepada Tuhan. Dan buatlah kesaksian, katakan sama-sama kesaksian. Belajar bersaksi. Ceritakan saudara-saudara apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup Anda, saudara-saudara. Kesaksian itu membangun iman kita.
Sementara Anda bersaksi, Anda membuat sebuah tonggak sejarah, Ebenezer. Sebuah tonggak di mana Tuhan pernah menolong Anda, ditaruh di hati Anda. Dan satu kali Anda mengalami persoalan, Anda akan mengingat kembali kepada Ebenezer yang pernah Anda buat. Dan katakan, Tuhan, Engkau telah menolong saya hari ini, Engkau juga akan menolong saya di hari-hari yang mendatang. Buat Ebenezer itu membangun iman kita. Yang kedua, kesaksian itu membangun iman orang yang mendengarnya. Saudara, bulan ini saudara-saudara saya panggil anak saya 2 kali minimal itu. Ya, dan saya cerita kepada mereka, saudara-saudara, bagaimana Tuhan menolong kami di tengah-tengah situasinya sama sekali nggak terkendali. Ya, tapi Tuhan menolong, saudara-saudara. Panggil anak saya, tahu nggak? Tuhan menolong kita. Ya, gimana papi? Gimana dedi? Wah, mereka ikut bersuka cita, puji Tuhan. Membangun akan iman anak saya. Sehingga anak saya tahu bahwa ketika melewati persoalan itu karena Tuhan. Berapa banyak orang tua menyembunyikan persoalannya kepada anak, mengatakan semuanya pokoknya beres. Saya sampaikan kepada anak saya, tentu sebatas apa yang mereka bisa pahami. Lalu kemudian saya juga sampaikan bagaimana Tuhan menolong ketika kita saudara-saudara melewati akan persoalan itu. Buat anak kita memiliki pengalaman-pengalaman iman. Bahwa Tuhan kita bukan sekedar konsep dan pengajaran. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang in charge. Dia tuh campur tangan. Dia berkuasa. Biar anak kita melihat, saudara-saudara. Ya, dan ketika dia punya persoalan jangan terlalu cepat. Oke, jadi akan bereskan. Doa sama Tuhan. Ya, saya rasa dari 2 bulan lalu saya bilang kepada anak saya, doa sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Saudara-saudara, berdoa, saudara-saudara, ya. Dan kuasa kesaksian itu menghancurkan akan sang intimidator, namanya adalah iblis yang suka mendakwa akan saudara-saudara kita. Wahyu pasal yang ke-12 yang membuat mereka saudara-saudara meragukan Tuhan, membuat mereka meninggalkan Tuhan, membuat mereka tidak percaya kepada Tuhan. Ketika Anda bersaksi, Anda akan menguatkan. Saya sadar hari ini di ruangan gereja ini adalah para PKS. Saudara belajar untuk menyampaikan kesaksian kepada anak-anak selmu. Pilih 1-2 campur tangan Tuhan dalam hidupmu. Dan sharingkan kepada mereka. Bukan cuma pengajaran, tapi juga kesaksian tentang bagaimana Tuhan menyertai dan menolong kita. Saudara, kalau kita hanya sampaikan pengajaran bagaimana Tuhan hebat itu baru level 1, confession of faith. Ya, kita harus saudara-saudara masuk pada yang kedua, Anda harus masuk peneguhan, Anda mendoakan mereka dan berikan peneguhan buat anak-anak sel Anda. Ya, Anda akan dipakai Tuhan untuk memberikan peneguhan, saudara-saudara. Ya, bukan penghiburan palsu dan pengharapan palsu. Anda ikut berdoa bersama dengan mereka dan berikan peneguhan buat mereka. Ya, dan saudara-saudara kalau dia menang ataupun dia akan ikut bersuka cita. Ya, kalau Anda sudah mengalami kemenangan, sampaikan kepada mereka supaya iblis yang mendakwa mereka, mana Tuhanmu? Saudara, mengapa saudara-saudara kita sedang mendoakan supaya kita bisa beribadah bersama-sama? Karena 3-4 bulan ini saudara-saudara, ada banyak orang yang merasa saya sudah enggak perlu Tuhan. 3-4 bulan enggak kebaktian, kelihatannya semuanya masih berjalan dengan baik. Saudara, banyak orang-orang Kristen hari ini, mereka mulai merasa semuanya masih lancar kok. Bisa kan doa di rumah sama doa di gereja sama saja. Ya, kebaktian di rumah sama di gereja sama. Iya betul, Tuhan ada di mana-mana. Isunya bukan Tuhan ada di mana-mana. Ya, berkali-kali saya mendapatkan dari WhatsApp grup daripada rekan-rekan rohaniwan di alumni saat ya. Ya, Tuhan ada di mana-mana. Yes, amin. Isunya bukan Tuhan ada di mana atau tidak. Mungkin dari agama lain isunya adalah Tuhan di mana atau tidak. Isunya adalah apakah kerohanian kita masih tetap fit. Kalau Anda masih fit, saya bersyukur karena itulah yang kita harapkan. Kami sungguh-sungguh berharap para PKS yang ada di sini menolong akan anak-anak asalnya supaya mereka bisa mengalami kekuatan secara rohani di tengah-tengah masa pandemi ini. Karena saudara-saudara sungguh ya, yang dikerjakan iblis pertama kali bukan untuk menghancurkan hidup Anda, tapi menghancurkan iman kita. Dan kalau Anda sebagai PKS enggak berwaspada dan berawas, enggak, hidupnya masih aman kok, hidupnya aman, imannya aman atau tidak? Yang diserang oleh iblis pertama kali adalah imannya, bukan hidupnya. Kadang hidup dipakai iblis untuk menghancurkan iman. Tapi yang paling penting, tujuan utamanya adalah iman. Jaga saudara-saudara akan iman, anak domba-dombanya diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita perlu tetap tegar di masa sukar. Sama-sama 2, 3, tetap tegar di masa sukar. Perkatakan firman.
Di hari-hari ini Anda harus banyak belajar firman. Ya, pilih ayat-ayat yang kunci, saudara-saudara Anda hafalkan lagi. Kalau enggak hafal minimal Anda harus ulang-ulang lagi untuk menjadi conviction, membuat Anda sama yang mantap lagi, saudara-saudara. Ya, lalu kemudian minta peneguhan daripada Tuhan ketika Anda mengalami persoalan. Perang dengan iman dan dengan keberanian. Dan puji Tuhan, berikan kesaksian, celebrate Tuhan yang telah memberikan kemenangan. Saudara, saya ingin membaca, mengajak kita membaca satu ayat sebelum kita tutup dalam doa. Minta pemusik membantu saya. Yesaya 7 ayat yang ke-9, Anda boleh membuka Alkitab Anda, tidak ada di layar. Yesaya 7 ayat yang ke-9, kita membaca bersama-sama baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, dimanapun juga. Yuk kita membaca Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Kalau Anda sudah membacanya, saudara Anda mendapatkannya, kita akan membacanya bersama-sama. 2, 3. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Jika kita tidak percaya, kita tidak akan teguh jaya. Kalau Anda teguh, kalau Anda ingin jaya, percayalah. Mari kita naikkan sebuah pujian, saudara-saudara. Angkat hati kita, confess your faith. Berikan pengakuan iman Anda dan katakan, saya percaya kepadamu Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Tuhan, kami membangun iman kami, Tuhan. Selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Percaya Tuhan, walaupun jalan di depan tampaknya gelap, katakan, saat ku tak melihat jalanmu, oh Tuhan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Sekali lagi, katakan, saat ku tak melihat jalanmu, kami melihat Engkau Tuhan hari ini. Saat ku tak melihat, apa persoalan yang kita hadapi hari ini? Apa masa sukar yang sedang kau jalani saat ini? Mari pegang janji Tuhan. Ku pegang janjimu, pengharapanku hanya hatiku percaya. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Tuhan, kami percaya. Ya, kami percaya Tuhan. Lebih sungguh lagi, angkat iman kita. Kami percaya Tuhan, kami terlalu percaya Tuhan. Kami percaya Bapa, percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan dengan lembut, hatiku Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Lutut yang gemetar dikuatkan, oh Tuhan. Langkah yang terpelecok dikuatkan Tuhan.
selalu ku percaya. Oh, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah salah. Letakkan hidup kita di tangan Tuhan. Persoalan sebesar apapun, deklarasikan firman, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, dan Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan memberikan pencobaan tidak melebihi kekuatan kita, dan ada jalan keluar di sana. Deklarasikan akan firman hari ini dan katakan, Tuhan, hari ini saya membutuhkan peneguhan yang baru. Buat saya percaya bahwa everything will be okay. Bahwa everything is under your control. Semua perkara akan berjalan dengan baik-baik saja. Dan semua perkara ada di dalam kontrol dan penguasaan-Mu Tuhan. Tidak ada yang terluput daripada anugerah-Mu. Ini kami ya Bapa. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau mengasihi kami umat-Mu Tuhan. Engkau mengasihi kami sebagai anak yang terkasih. Dan Engkau adalah Bapa kami, Allah pencipta langit dan bumi dengan kuasa yang tak terbatas. Bagaimana mungkin seorang Bapa tidak sayang pada anaknya? Bagaimana mungkin seorang Bapa tidak memberikan yang terbaik buat anak-anaknya? Kami anak-anak-Mu ya Bapa, dan kami percaya bahkan sebelum kami memintanya, Engkau telah mengetahuinya dan Engkau telah menyiapkan jawaban. Maka hari ini kami datang kepada Bapa kami. Tuhan, jawab akan seru doa